Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview 5 video tanggapan milik teman-teman. Yang pertama, Asrofu Alvin Nikmah tentang ekonomi makro Islam. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya aturan rumah tangga. Sedangkan definisinya dari ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ilmu ekonomi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskriptif, yang kedua teori, dan yang terakhir terapan. Dan yang kedua, dari Yulia Rizka, tanggapan tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan perekonomian negara. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Dan yang terakhir, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Sedangkan instrumen kebijakan moneter yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan penyesuaian suku bunga. Yang ketiga, dari Firda Infitahul Mawardah tentang tanggapan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan negara untuk meningkatkan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju investasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan jenis-jenis kebijakan fiskal ada 2, yaitu ekspansif dan kontraksional. Yang pertama, ekspansif, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontraksional yaitu bagaimana pemerintah mengurangi uang yang beredar di dalam masyarakat. Sedangkan komponen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan diversifikasi. Dan yang terakhir, pengelolaan hutan. Dan yang keempat, dari Ayu Walidatul Wahidah, tanggapan tentang peran dan fungsi bank sentral. Pertama, pengertian bank sentral yaitu sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral sendiri untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi serta perkembangan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tugas bank sentral hanya ada 2. Yang pertama yang berkaitan dengan pemerintah dan yang kedua yang berkaitan dengan perbankan. Yang terakhir dari Astuti Eka Kusnadi, tanggapan tentang tugas dan wewenang OJK. Yang pertama, pengertian dari OJK yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan OJK. Asas-asas dari OJK, yang pertama asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, dan yang terakhir asas akuntabilitas. Selanjutnya tugas dari OJK yaitu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik dari perbankan maupun dari non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sekitar asuransi, dana, pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Wewenang-wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membantu dan menetapkan pengaturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administrasi terhadap pihak yang melanggar aturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.